Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jaga kesehatan di rumah saja, jangan kemana-mana karena kita sedang berada di zona merah COVID-19 ya. Dan hari ini selamat datang kalian di kelas Bank Pustaka, yaitu kelas Bahasa Indonesia semester 1 kelas 8 ya. Dan di pelajaran di segmen ini ya, kita akan membahas tentang bab 1 yaitu berita ya. Kalian tahu nggak apa itu berita? Pasti kalian sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat ya di televisi, di media sosial, di YouTube, di majalah, kemudian di koran tentang apa itu berita ya. Kan juga pasti sudah pernah membacanya juga ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian ditanya apa itu berita, kira-kira apa jawabannya? Apakah kalian tahu? Nah, hari ini kita akan bersama-sama akan mencari tahunya ya teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan berita itu ya. Nah, sebelum kita menuju ke sana, saya menyarankan untuk teman-teman semuanya untuk membaca LKS halaman pertama ya, khususnya bab 1 tentang apa itu berita dan unsur-unsur berita. Karena dalam video ini kita akan membahas dua itu, yaitu apa itu berita, pengertian berita maksudnya, kemudian unsur-unsur dari berita. Oke? Kalau gitu, silahkan kalian pause video ini dan baca bukunya terlebih dahulu, oke? Oke teman-teman, kalau kalian sudah membaca bukunya, mari kita langsung kita bahas ya teman-teman ya. Jadi saya sudah membuat PPT teman-teman. Kalau kalian nggak tahu apa itu PPT, PPT itu adalah PowerPoint ya. Nah, ini saya sudah membuat PPT tentang apa sih berita. Oke, langsung aja kita start ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia teman-teman. Kita akan membahas tentang apa sih berita itu. Oke. Kalian pasti berpikir ya teman-teman ya, oh saya itu sudah pernah melihat berita, oh saya sudah pernah membaca berita, tapi itu untuk mengungkapkan apa sih berita itu pasti akan sulit ya teman-teman ya. Apa sih berita itu, apa sih definisinya? Nah, mari kita cari tahu bersama ya teman-teman ya. Kalau apa itu kalian tahu berita itu ada di mana saja sih bisa kalian temukan? Ya betul, ada di televisi, ada di di majalah, ada di koran ya. Di koran itu banyak sekali beritanya ya teman-teman ya. Dan di mana lagi? Di handphone apakah bisa? Bisa. Di media-media sosial itu juga ada beritanya teman-teman. Lantas apa sih definisi dari berita? Yuk kita cari tahu. Langsung aja kita ke halaman kedua. Nah, apa sih berita itu teman-teman ya? Nah, ini dia teman-teman. Berita itu adalah cerita, informasi atau keterangan ya, atau bisa kita sebut dengan kabar ya, tentang suatu peristiwa yang bersifat aktual dan faktual ya. Kalau kalian tahu, kalau kalian pernah melihat berita, kalian pernah membaca berita, apa sih yang kalian dapatkan? Yang pertama pasti tentang informasi. Yang kedua yaitu tentang cerita atau kabar ya kan. Kabar apa ya? Kabar tentang suatu peristiwa atau kejadian yang bagaimana, yang baru saja terjadi, atau bisa kita sebut juga dengan aktual. Nah, kenapa di sini berita itu disebut juga dengan faktual? Karena berita itu bersifat berdasarkan fakta. Apabila ada berita yang tidak faktual, artinya adalah berita itu tidak nyata guys, artinya berita itu adalah berita hoax. Oke, lanjut kita akan membahas tentang apa sih aktual dan faktual ya. Nah, yang dimaksud dengan aktual seperti tadi ya, yang dimaksud dengan aktual itu adalah baru saja terjadi ya. Jadi sebuah berita itu adalah sebuah cerita, informasi atau keterangan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang bersifat aktual atau baru saja terjadi. Sedangkan faktual itu adalah fakta, berdasarkan fakta dari informasi yang ada dalam berita itu adalah informasi yang benar-benar terjadi. Jadi kalau kalian belum tahu apa itu fakta, jadi fakta itu adalah sebuah kenyataan. Oke, next. Nah ini dia, baru saja terjadi itu bisa kita artikan adalah berita yang masih hangat. Yang masih hangat itu gimana sih Pak Irsad? Apakah yang hangat itu yang sing penak sing kayak kemulan ngono kae? Yang dimaksud hangat di sini apa? Yang baru saja terjadi. Jadi berita itu kalau kalian lihat di TV itu semuanya adalah kejadian-kejadian yang baru saja terjadi, diliput oleh reporter kemudian disiarkan. Nah, makanya di situ banyak sekali wartawan yang kejar tayang teman-teman. Mereka mencari berita yang baru saja terjadi, kemudian langsung diupdate teman-teman ya. Nah, kenapa berita itu harus aktual, harus hangat, harus baru saja terjadi? Karena kalau berita itu lama terjadi, sudah dibahas lama, itu berita itu tidak akan menarik teman-teman ya. Makanya berita itu harus aktual atau hangat atau baru saja terjadi. Nah, kemudian kalau fakta itu apa sih? Fakta itu seperti tadi, berdasarkan
kenyataan atau berdasarkan kejadiannya nyata. Jadi berita itu kalau kita simpulkan dari pembahasan singkat ini adalah apa sih yang dimaksud dengan berita? Berita itu adalah cerita, informasi atau keterangan tentang suatu peristiwa yang bersifat aktual dan faktual ya. Jadi kalau kalian ditanya apa itu berita, ingat cerita, ingat informasi tentang suatu peristiwa faktual dan aktual. Oke, dari sini gimana? Kalian sudah paham kan? Saya rasa pasti kalian sudah paham karena ini sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Kalau kalian belum paham silahkan diulangi video-video ini atau kalian bisa mengirim kolom pertanyaan di kolom komentar. Oke, kalau gitu yuk lanjut, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, nah kemudian ya teman-teman, kemudian di mana saja sih kalian bisa mengetahui apa itu berita itu ya? Kalian bisa mengetahui berita itu biasanya ada di media cetak ataupun media digital. Nah, selain dari media cetak dan media digital itu ada juga berita yang lewat lisan teman-teman ya. Tapi berita lewat lisan itu sekarang sudah tidak dipakai, jarang sekali. Nah, sekarang yang paling banyak itu adalah dari media cetak maupun digital. Contohnya media cetak itu apa sih, Faisat? Nah, yang dimaksud dengan media cetak itu adalah media-media seperti majalah, seperti koran dan lain sebagainya yang di mana berita itu dituangkan atau ditulis di dalam media cetak. Media cetak itu bisa kertas dan lain sebagainya, kertas, karton, terus kemudian apa itu yang bisa ditulisi teman-teman, pokoknya ya teman-teman, yang bisa dicetak ya teman-teman, makanya dinamakan media cetak maupun digital. Kalau digital kalian pasti sudah tahu deh, seperti TV, kemudian di handphone kalian juga bisa menemui berita, kalian juga bisa mencari berita. Jadi itu ya apa itu media publikasi atau di mana saja kita bisa menemukan berita ya teman-teman ya. Kalian pergi ke pasar, kalian pergi ke swalayan dan lain sebagainya, pergi ke suatu tempat, pasti kalian akan menemukan sebuah berita, entah itu berita ditempel di tembok, berita ditempel di tiang listrik dan lain sebagainya, pasti akan menemukan berita ya teman-teman, karena sekarang itu yang namanya berita itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Makanya kalian harus berhati-hati. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali berita yang tidak berdasarkan kenyataan, makanya berita itu disebut dengan berita hoax. Oke teman-teman ya, dan kita langsung aja lanjut ya teman-teman. Saya rasa kalian sudah paham deh dengan materi tentang apa itu berita ya. Kalau kalian belum paham, silahkan kalian bertanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjutkan ya teman-teman ya. Dan di slide berikutnya, nah unsur-unsur berita teman-teman ya. Di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur berita. Nah, berita itu kalau kita lihat itu seperti halnya tubuh manusia teman-teman, mempunyai bagian-bagiannya. Nah, ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya, ada tangannya ya, dan lain sebagainya, ada kupingnya dan lain sebagainya. Nah, berita juga sama, mempunyai bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian dari berita itu kita sebut dengan unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita itu apa sih? Apa saja sih bagian-bagian dari berita itu? Bagian-bagian dari berita itu ada 6 teman-teman. Nah, bisa kita sebut dengan istilah ini teman-teman, 5W1H. Nah, apa itu 5W1H? 5W1H itu adalah singkatan ya teman-teman ya. 5W1H itu adalah singkatan apa? Ini dia teman-teman, saya beritahu ya. Ini dia, 5W1H itu adalah 5W pertama yaitu what, apa, kemudian who, siapa, kemudian when, kapan, where, dan why ya. Itulah 5W. Sedangkan 1H-nya adalah how ya, atau bagaimana. Nah, apa sih maksudnya Pak Isat ini 5W1H ini? Nah, yang pertama kita bahas yaitu yang what ya. What itu adalah apa? Artinya apa? Apa peristiwa yang diberitakan. Jadi kita akan mencari apa sih peristiwa yang terjadi dalam sebuah berita itu, apa sih peristiwa atau kejadian yang diberitakan dalam berita itu, maka itu akan masuk kepada unsur what ya, atau apa. Kemudian who ya, dalam sebuah berita itu pasti ada who, yaitu siapa, artinya adalah siapa yang diberitakan atau pelaku dalam ceritanya. Jadi kita mencari siapa sih yang diberitakan, siapa sih pelaku yang diberitakan dalam berita itu ya. Nah, itu masuk dalam unsur yang kedua, yaitu unsur who.
Kemudian unsur yang ketiga yaitu when, kapan. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman. Nah, unsur ini adalah kita mencari kapan berita atau peristiwa dalam berita itu dikabarkan atau terjadi. Misalkan ada berita tentang kebakaran ya. Nah, kita akan mencari unsur when, kapan kebakaran itu terjadi. Nah, itu bisa kita cari di dalam teks berita. Kemudian unsur yang kelima adalah where, artinya apa, di mana. Apa itu artinya? Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah di mana peristiwa atau kejadian yang diberitakan itu terjadi. Misalkan terjadi di Kanigoro, misalkan terjadi di Blitar, misalkan terjadi di Indonesia. Nah, kalau kita tanya kira-kira seumpama ada berita COVID-19 ya, COVID-19, dan pertanyaan adalah kapan, di mana COVID-19 itu berasal, maka jawabannya adalah di Cina atau di Wuhan dan lain sebagainya. Nah, itu ya unsur yang keempat. Kemudian unsur yang kelima adalah why. Nah, why, mengapa, artinya apa? Kita memberikan pertanyaan mengapa peristiwa atau kejadian dalam sebuah berita itu bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah how. Nah, how ini apa? How ini adalah kita menceritakan tentang proses atau kronologi peristiwa itu bisa terjadi. Misalkan ada berita tentang kecelakaan, maka how-nya itu berupa kronologi atau proses terjadinya step by step peristiwa itu terjadi. Kalau mungkin ada kecelakaan mungkin ya, prosesnya yang pertama itu dalam teks berita itu ditulis bahwasanya prosesnya adalah mula-mula si pengendara motor itu memakai kecepatan penuh ya, balap ya teman-teman, balap dari arah selatan, kemudian dia menyalip ya, mendahului motor yang ada di depannya, kemudian di depannya ternyata ada truk, akhirnya terjadilah tabrakan dan lain sebagainya. Itu adalah yang dimaksud dengan how atau proses atau kronologi kejadian dalam sebuah berita. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman ya, yuk mari kita praktekkan bersama-sama. Kita cari unsur-unsur dalam sebuah berita, yaitu 5W1H ini dalam teks berita nyata ya teman-teman. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam teks beritanya teman-teman. Let's go.